perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti.
jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah Minggu Prapaskah yang keempat dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menghampiri tahta Allah dengan penuh kerendahan hati, dan di dalam hati kita masing-masing sepakat untuk mengakui bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan introitus yang akan menjadi penuntun seluruh ibadah kita pada pagi hari ini, terambil dari Mazmur 103 ayatnya yang pertama. Mazmur 103 ayatnya yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Mari kita kembali muji dari Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang kedua. Tuhan Yesus menegaskan akan dua hukum kasih yang berbunyi demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui secara jujur di dalam hati kita masing-masing bahwa kita belum bisa melakukan dan juga belum bisa menerapkan apa yang menjadi hukum dua kasih tersebut. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menundukkan diri di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sujud berteluh di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mengakui
dengan penuh kesadaran kami. Kami belum bisa menjalankan, kami belum bisa melakukan apa yang menjadi hukum dua kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami belum bisa mengasihi sesama kami. Kami belum bisa mengampuni sesama kami. Terlebih kami juga belum bisa mengasihi Tuhan terlebih di dalam menjalankan akan dua hukum kasih tersebut. Ampuni kami anak-anak-Mu yang berdosa ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memperbarui hidup kami, memperbarui hati kami, supaya kami semakin hari semakin Tuhan layakkan, dan Tuhan memberikan pengampunan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah mengaku dan mohon di dalam pengampunan, Tuhan Yesus memberikan berita anugerah kepada kita yang terambil dari Roma 6 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Mari kita sambut berita anugerah dengan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 40 baitnya yang pertama. Petunjuk hidup baru terambil dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 395 baitnya yang pertama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan kepada kami hari lepas hari. Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa melindungi kami, dan juga Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Itu terbukti dari penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami bisa bersama-sama di dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kasih dan setiamu kepada kami. Bapa, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama berdoa syafaat. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa mendengarkan apa yang menjadi doa-doa kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Engkau tahu ya Tuhan, ujian-ujian senantiasa melanda bangsa kami. Begitu banyak bencana, begitu banyak banjir yang melanda bangsa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesabaran kepada kami semuanya, bahwa kami bisa melalui ini semua karena Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kami. Dengan ujian-ujian ini ya Tuhan, Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan masih selalu sayang, Tuhan selalu mengasihi kami anak-anak-Mu. Tak lupa kami mendoakan para pemerintahan yang ada di pusat hingga daerah. Engkau berikan hikmat dan bijaksana kepada mereka di dalam memimpin serta membangun di dalam roda pemerintahan yang ada di bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana kepada mereka. Jikalau di dalam roda pemerintahan ada anak-anak Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Karena kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang berdosa. Tuhan ampuni kami, anak-anak-Mu yang duduk di dalam pemerintahan. Demikian juga Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan kerukunan, dan Tuhan berikan sukacita di tengah-tengah bangsa kami yang sedang melanda dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Hingga sampai detik ini pandemi ini belum berakhir ya Tuhan. Namun kami senantiasa berpengharapan, kami senantiasa berserah penuh kepada Tuhan. Karena tiada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan campur tangan di dalam setiap wabah yang sedang terjadi saat ini. Kami yakin dan percaya itu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKJTU Immanuel, baik dari anak-anak, dewasa, dan juga yang sudah berkeluarga. Demikian juga yang lansia ya Tuhan. Engkau berkati para jemaat-Mu Immanuel dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan juga dengan penghiburan di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa melekatkan hati mereka kepada Tuhan. Biarlah mereka senantiasa selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami para jemaat Immanuel. Kami tak lupa mendoakan anak-anak Tuhan yang duduk di bangku playgroup hingga perguruan tinggi. Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan ketekunan, dan Tuhan berikan kecerdasan kepada mereka
sehingga apa yang menjadi cita-cita serta harapan mereka dapat terwujud ya Tuhan. Demikian juga Tuhan senantiasa memberikan motivasi dan semangat di dalam belajar mereka. Demikian juga anak-anak Tuhan yang sedang bekerja, Tuhan berikan roh hikmat di dalam pekerjaan mereka. Biarlah anak-anak Tuhan ini senantiasa menjadi garam dan terang di tengah-tengah pekerjaan mereka. Dan Tuhan senantiasa memberikan berkat-berkat melimpah di dalam kehidupan mereka. Tak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari jodoh. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jodoh yang sepadan dan juga yang takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mengirimkan tulang rusuk buat mereka. Karena Tuhan sudah menyediakan untuk anak-anak Tuhan yang senantiasa menantikan jodoh yang sepadan buat mereka. Dan bagi anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, bila Tuhan sendiri yang memberikan terbaik di dalam pekerjaan mereka, yang sesuai dengan harapan dan juga sesuai dengan skill mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada akhirnya ya Tuhan kami berdoa untuk kerinduan kami para jemaat Immanuel. Biarlah Tuhan senantiasa tahu apa yang menjadi pergumulan kami saat ini. Akan kerinduan kami untuk gembala jemaat yang senantiasa membimbing kami, yang senantiasa menuntun kami. Kami tak yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan mengirimkan seseorang untuk melayani di jemaat Immanuel ini. Demikian juga Tuhan memberikan semangat kepada kami semuanya para majelis yang senantiasa tetap setia di dalam pelayanannya. Tuhan berikan kami roh hikmat di dalam melayani Engkau dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa melayani dengan penuh sukacita dan penuh kasih. Demikian juga kami tak lupa mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang senantiasa melayani di dalam masa pandemik ini. Baik itu SL, organis, dan tim IT, ataupun kameramen ya Tuhan. Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat yang melimpah. Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami. Jikalau terselip dosa-dosa atau tutur kata kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni dan sucikan apa yang menjadi pergumulan doa kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Adapun yang menjadi landasan di dalam persembahan pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seiring beredarnya persembahan, kita akan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 450 hingga secukupnya. Amen.
kita, saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Ajarlah kepada kami untuk tetap setia memberi dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bagi anak-anak Tuhan yang dengan kerelaan hati mereka sudah memberikan dengan penuh sukacita, Tuhan berkati mereka satu persatu dengan berkat-berkat yang melimpah. Bagi bendahara yang senantiasa mengelola keuangan tersebut ya Tuhan, Tuhan berikan hikmat dan bijaksana. Dan sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan singkirkan roh kegelapan yang akan senantiasa mengganggu akan jalannya rekaman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Efesus 2 ayatnya yang pertama hingga 10. Efesus 2 ayatnya yang pertama hingga 10, demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam kasih Kristus Yesus, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dan menyimpan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan sebuah ilustrasi pada ibadah pada pagi hari ini. Saya mengumpamakan ibarat seseorang yang memiliki anak. Pasti di dalam hatinya tertanam sebuah pengakuan bahwa anak adalah sebuah karunia. Anak adalah anugerah dan juga anak adalah harta yang terbesar. Nah, pasti seorang orang tua, artinya orang tua pasti akan melakukan apapun untuk anaknya. Dalam pepatah atau ungkapan
Jawa ada kata-kata seperti ini. Sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah. Bahasanya kepala buat kaki, kaki buat kepala. Artinya apapun yang dilakukan orang tua sampai mungkin jungkir balik sekalipun dengan semangat dan juga demi berjuang untuk anak-anaknya. Orang tua akan melakukan apapun itu untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, untuk memenuhi akan kebutuhan setiap apa yang dibutuhkan atau diinginkan anak-anaknya. Sehingga anak-anak tersebut bertumbuh, berkembang, dan juga mendapatkan apa yang diinginkan anaknya tersebut. Nah, pernahkah kita juga berpikir bahwa hati Tuhan itu sama dengan hati orang tua? Ketika Tuhan memandang kita sebagai umatnya, Tuhan memandang bukan sebagai ciptaan. Tuhan bukan memandang kita sebagai objek yang begitu diceritakan dia akan hilang, ataupun dengan sesuka hatinya tanpa suatu beban atau merasakan berat. Misalkan, ya wis kowe rak kanggo tak singkirke, kowe rak tak butuhke tak ilangke. Bukan seperti itu. Hati Tuhan itu sama seperti hati manusia atau hati orang tua. Apapun yang diinginkan anaknya, Tuhan senantiasa memenuhi, Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang diinginkan, apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Ada tertulis dalam firman Tuhan ketika Tuhan Yesus menjawab sebuah perumpamaan suatu doa. Jika kamu yang manusia yang jahat bisa memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Artinya Tuhan ingin memberikan bahwa manusia yang jahat saja bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi Tuhan. Tuhan akan memberikan yang lebih lagi buat kita sebagai anak-anaknya. Dan apapun yang menjadi permintaan kita, Tuhan pasti akan memenuhi. Dan hati Tuhan itu lebih baik dan tidak bisa terukur dengan apapun juga. Tuhan memandang kita itu sebagai karunia. Tuhan memandang kita sebagai sesuatu yang berharga, dan Tuhan memandang kita sebagai yang mulia. Mengapa? Karena di dalam firman Tuhan ada tertulis, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Artinya kita sudah ada di telapak tangan Tuhan. Berarti kita sesuatu anak Tuhan yang begitu berharga. Berarti yang anak-anak yang mulia. Sampai begitunya Tuhan kepada kita sehingga kita sudah dilukiskan di telapak tangan Tuhan. Alkitab mencatat banyak hal yang mengungkapkan sebenarnya Tuhan itu seperti ini loh. Istilahnya mengungkapkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada kita anak-anaknya, tentang sebuah anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian bagaimana sikap kita setelah kita tahu Tuhan itu bukan hanya sebagai pencipta kita, Tuhan tidak hanya sebagai pribadi yang menciptakan kita, tetapi terlebih lagi Dia sebagai orang tua kita, sehingga kita diperkenankan memanggilnya dengan sebutan Bapa. Bagaimana sikap kita
tentunya jika kita menyadari akan hal tersebut, pastinya kita akan senantiasa hidup dengan penuh rasa ungkapan syukur. Hari-hari kita dipenuhi dengan ungkapan syukur. Karena apa? Karena Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, Raja atas raja, Tuhan di atas Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, milikilah karakter seperti Tuhan Yesus. Pada saat kita dicaci, kita tidak membalas mencaci. Pada saat kita dihakimi, kita tidak akan membalas menghakimi. Dan masih banyak contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab yang dapat menjadi teladan buat kita semuanya di dalam menapaki kehidupan kita hari lepas hari. Kesimpulan firman pada pagi hari ini, di dalam masa pandemik ini, marilah kita tetap mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Kita sudah dilukiskan di telapak tangan Tuhan. Di dalam masa pandemi ini, ujian-ujian begitu senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai contoh, misal mungkin di dalam ekonomi, orang bisa melakukan apapun di dalam masa-masa pandemi karena dengan kesukaran masalah ekonomi. Mungkin di dalam jabatan, seseorang bisa melakukan korupsi karena terbentur dengan adanya pandemi. Dan apapun aspek itu yang terjadi saat ini, marilah kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah pandemik ini. Kita tetap menjadi garam dan terang bagi saudara-saudara kita yang ada di luaran sana. Terlebih bagi saudara-saudara kita yang seiman, keluarga kita, lingkungan kita. Tetap kita melakukan kasih, tetap berbuat baik kepada semua orang. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Di dalam masa-masa prapaskah ini, marilah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup dengan hidup yang baru, kita melupakan semua masa-masa lalu yang di dalam hidup kegelapan kita. Penuhi dengan hati yang senantiasa dengan ungkapan syukur. Karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah firman yang telah hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya dengan firman tersebut senantiasa menguatkan kami semuanya. Dengan firman tersebut senantiasa mengingatkan kepada kami semuanya. Di dalam masa prapaskah ini ya Tuhan, biarlah kami tetap senantiasa membawa kebaikan. Kami senantiasa meneladani Tuhan. Kami tetap senantiasa menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Dan ajarlah kami juga tetap menjadi saluran berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Pakailah kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk membawa kabar sukacita, untuk menebarkan kebaikan di tengah-tengah pandemi ini. Terlebih di tengah-tengah keluarga kami, supaya kami menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersama-sama berdoa
doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi paskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tanggapi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 424 baitnya yang pertama. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita akhiri ibadah Minggu Prapaskah ini dengan senantiasa kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera untuk menjadi saksinya dimanapun kita berada, dan Tuhan memberikan berkat kepada kita semua. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan Kidung Jemaat 410 baitnya yang pertama. Di
sebagai anakmu.